Ya Bapak, kami sungguh mengucap syukur jikalau pada kesempatan saat ini kami kembali bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu yang indah, firman-Mu yang senantiasa mengarahkan kehidupan kami kepada jalan yang lebih baik. Untuk itu kami memohon Tuhan, Engkau yang memimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah ketika hamba-Mu berbicara, Engkau sendiri boleh menyatakan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami semuanya di tempat ini. Dan Engkau yang memimpin semua kami di tempat ini Tuhan. Supaya kami boleh berfokus mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan yang menolong kami supaya kami boleh memahami apa yang mau kami hidupi dan lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami dari hati ke hati kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami semakin diperbaharui ya Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Berbicaralah Tuhan, berkata-katalah, sebab kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya kasih Tuhan, sungguh kita bersuka cita di penghujung tahun ini Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini Bapak kasih Tuhan, dasar perenungan kita, saya memberikan tema hati yang terbuka untuk Tuhan. Adapun dasar perenungannya terambil dari Matius 3. Matius 3 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Matius 3 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Saya mengajak kita untuk membacanya secara bergantian. Saya membaca ayat yang pertama. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk membaca ayat yang kedua. Demikian seterusnya sampai ayatnya yang terakhir. Jikalau sudah ketemu, saya akan membaca ayatnya yang ganjil. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api.
Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, kita yang merenungkan, dan kita yang berjuang untuk menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membayangkan sesuatu yang menarik. Bayangkan Bapak kasih Tuhan, jikalau ada seseorang dan orang itu sangat penting, dan orang itu kemudian berkata, di dalam 2 minggu lagi aku akan datang ke rumahmu dan aku akan tinggal di rumahmu. Orang itu adalah orang penting, catatannya, seorang pejabat yang penting, atau bahkan mungkin katakanlah ia presiden Bapak Ibu. Kira-kira apa yang akan kita rasakan? Kita mungkin akan terkejut, pasti kita terkejut. Tetapi kita juga bisa merasa terhormat. Dan mungkin yang terbayangkan kemudian adalah yang kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran, apa yang harus saya lakukan untuk mempersiapkan kedatangan dan tinggalnya sang pejabat penting itu di rumah saya. Mungkin berpikir, oh iya saya harus membersihkan rumah saya. Saya akan memastikan ia datang, rumah saya sudah rapi, layak untuk ditinggali. Kita mungkin akan merencanakan membersihkan rumah, menyiapkan makanan-makanan yang terbaik. Kita memastikan tempat-tempat yang perlu dirapikan. Bahkan kita mungkin mengatur orang-orang yang mungkin akan hadir karena dia tamu penting yang hadir di rumah itu. Kita akan melakukannya dengan kesungguhan hati, sepenuh hati kita. Supaya orang istimewa itu bisa nyaman dan disambut dengan baik di rumah kita. Ya Bapak kasih Tuhan, kita akan sangat serius mempersiapkan segala sesuatu ketika tamu penting itu datang ke rumah kita, bukan? Tetapi bagaimana jikalau saya bilang, sesungguhnya ada tamu, bahkan ada pribadi yang jauh lebih penting dari pejabat pemerintahan, yaitu raja segala raja. Dan dia datang dan mau tinggal di dalam hati kita. Pertanyaannya Bapak kasih Tuhan, apakah kita mempersiapkan hati kita dengan kesungguhan seperti kita mempersiapkan seorang tamu datang ke rumah kita? Apakah kita menganggapnya enteng Bapak kasih Tuhan? Next. Bapak kasih Tuhan, bagaimana seharusnya sikap hati kita ketika kita mempersiapkan Allah itu, Tuhan, hadir atau tinggal di dalam hati kita. Kita sebagai warga kerajaan Allah. Hati seperti apa yang kita persiapkan atau kita biarkan Tuhan tinggal di dalam hati kita? Yang pertama, next. Hati yang Tuhan inginkan ketika dia mau tinggal di dalam hati kita adalah hati yang mau diubahkan. Atau hati yang mau bertobat. Bapak kasih Tuhan. Bapak kasih Tuhan, kalau kita bayangkan, kasih Tuhan next. Bisa kita bayangkan seruan yang disampaikan oleh Yohanes. Dia berkata, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Dia menyampaikan itu bukan dengan cara yang lemah, bukan dengan cara yang tidak urgent, tetapi dia menyampaikan dengan sangat urgent. Ini kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Ini bukan kata-kata hanya mengingatkan, tetapi ada satu desakan penuh perasaan bahwa kerajaan Allah itu sudah sangat dekat. Dan kalau kita membaca Bapak kasih Tuhan, pada waktu itu Mesias atau Tuhan Yesus memang sudah ada di tengah-tengah dunia. Kalau kita membaca dalam konteksnya sebelumnya, kita akan menemukan bahwa ada tentang orang Majus di sana. Tetapi di sini diperkirakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah berusia sekitar 30 tahun.
Dan sekarang ia akan siap untuk melayani. Ia bukan lagi bayi di dalam palungan, tetapi ia siap untuk menyatakan kerajaannya. Ia siap untuk melayani, ia siap untuk menyatakan kerajaan sorga itu. Namun apa yang terjadi? Apakah umat Israel, apakah orang-orang Yahudi memang sedang di dalam penantian itu? Bapak kasih Tuhan, betul. Kalau kita melihat bahwa mereka memang sedang menanti Mesias yang akan datang kepada mereka. Tetapi mereka salah. Mereka menantikan Mesias yang membebaskan mereka, tetapi mereka berpikir secara politik. Mereka berpikir bahwa Mesias yang akan datang adalah Mesias yang akan mengembalikan kejayaan mereka. Seperti pada pemerintahan Romawi atau pemerintahan Daud dan Salomo. Itu adalah terngiang-ngiang bahwa Mesias itu akan datang kemudian akan melawan penjajahan Romawi. Jadi mereka membayangkan bahwa Mesias yang akan datang adalah Mesias pahlawan yang akan mengalahkan kerajaan Romawi. Itu yang mereka nantikan. Atau juga mereka sudah menantikan tetapi penantian itu terlalu panjang. Itu kan diberitakannya ribuan tahun lalu begitu ya. Dan mungkin mereka menunggu. Tetapi yang ditunggu-tunggu itu tidak datang. Dan kemudian mungkin mereka berpikir ya mungkin bukan sekarang. Mungkin yang akan datang. Karena penantian terlalu panjang. Jadi mereka tidak berada di dalam kondisi yang bersiap. Bahkan kalaupun mereka bersiap untuk kerajaan yang salah. Kerajaan yang seperti yang mereka bayangkan. Nah, kerajaan surga yang Tuhan maksudkan itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Ini adalah kerajaan rohani. Bukan kerajaan politik, bukan kerajaan militer. Tetapi pemerintahan Allah yang dimulai dari apa? Dari hati manusia. Makasih Tuhan, bukankah ini luar biasa? Kerajaan Allah itu tidak terlihat secara fisik. Tetapi ia mengubah dari dalam hati manusia. Yohanes datang untuk mengingatkan umatnya. Bertobatlah dan untuk kita semua bahwa kerajaan yang datang itu bukan kerajaan duniawi. Tetapi kerajaan yang mengatur hati kita. Mengubah kita dari dalam. Mengapa? Kita perlu diubah dari dalam. Karena kalau kita lihat bahwa hati kita dipenuhi oleh dosa. Hati kita memiliki kecondongan untuk jauh dari Tuhan. Tuhan menciptakan kita supaya kita menyenangkan hatinya. Tetapi sejak kejatuhan manusia dalam dosa, pusat hidup manusia bukan lagi Tuhan. Tetapi dirinya sendiri. Tetapi keinginan-keinginannya. Dan Tuhan mau mulai dari sana. Kerajaan Allah itu berbicara bagaimana hati kita diubah dan kita membiarkan Tuhan yang memerintah di sana. Kasih Tuhan. Dan Yohanes berkata, bertobatlah. Apa artinya bertobat Bapak kasih Tuhan? Next. Bapak kasih Tuhan, bertobatlah dalam bahasa aslinya. Meta itu artinya berubah. Sedangkan noia itu artinya pikiran hati. Bertobat artinya apa? Atau metanoia artinya apa? Bukan sekedar perasaan menyesal. Tetapi kita mengubah hati, kita mengubah pikiran kita untuk kembali kepada Tuhan. Bayangkan tadinya kalau kita lagi berjalan ke satu arah. Kemudian kita sadar, oh iya, ini saya salah arah. Tentu apa yang kita lakukan? Kita akan berbalik bukan? Dan kita kembali kepada jalur yang sebenarnya. Ada satu perubahan radikal. Jadi perubahan itu adalah perubahan yang membalikan diri kita. Jadi bukan hanya diri tetapi pikiran, hati, perasaan dan seluruh tindakan kita. Artinya apa? Kita perlu menanggalkan seluruh kehidupan kita yang lama.
Nah, Bapak kasih Tuhan, apakah hati kita hari ini adalah hati yang sungguh-sungguh mau membiarkan Tuhan tinggal di dalamnya? Jikalau kita membiarkan Tuhan tinggal di dalam, artinya kita harus membalikkan diri kita. Yang tadinya fokusnya adalah keinginan diri kita, sekarang fokusnya adalah Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Next. Terima kasih Tuhan. Bayangkan ini adalah ikan salmon. Nah, ikan salmon ini, berkasih Tuhan, adalah ikan yang lahir di hulu atau di hulu sungai gitu ya. Di sebuah tempat yang arusnya deras gitu ya. Ini ikan salmon yang ada di Amerika gitu ya. Nah, setelah dia lahir ya dalam bentuk telur, kemudian dia pelan-pelan balik dan tumbuh besar di dalam perjalanan dan kemudian menuju laut. Nah, setelah mencapai laut, dia akan hidup di sana. Setelah beberapa tahun dia akan besar di sana. Dia akan menikmati dan mungkin dia akan berada di sana. Namun saat waktunya tiba, kemudian instingnya gitu ya, mendorong dia kembali untuk pergi ke tempat kelahirannya itu. Dia pergi kembali ke hulunya, kasih Tuhan. Nah, di dalam perjalanan kembali ke hulu itu dia akan melawan arus. Dia akan melawan arus sungai. Dan ini bukan satu perjalanan yang mudah. Dia akan menantang arus yang begitu kencang begitu ya. Akan ada setiap hambatan ya, arus mendesak sini, dia bergerak melawan arus. Bahkan mungkin ada ancaman predator. Setiap detik salmon itu berjuang untuk kembali ke atas, untuk bertelur dengan sepenuhnya. Nah, berkasih Tuhan, seorang penafsir mengatakan seperti itulah ketika kita mau bertobat. Pertobatan adalah perubahan hati yang radikal. Perubahan yang terus-menerus terjadi. Yohanes menyerukan kepada kita untuk bertobat. Karena kerajaan surga sudah dekat. Apa artinya bagi kita? Nah, kasih Tuhan, itu kan ketika Yohanes ngomong, itu Tuhan Yesus baru mau datang. Tapi kalau di masa kita sekarang, Yesus sudah datang, tapi pada masa dulu. Nah, kasih Tuhan, ini yang disebut sebagai Tuhan Yesus sudah datang, tetapi nanti akan datang lagi. Already sudah datang, but not yet, tetapi belum sepenuhnya. Betul, bahwa Tuhan sudah hadir, sudah lahir sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan kita mungkin sudah terima dia dan kita menjadi bagian dari warga kerajaan Allah, tapi not yet. Ini belum sepenuhnya. Nanti dia akan datang kedua kalinya, kasih Tuhan. Nah, artinya apa, kasih Tuhan? Jikalau Yohanes berkata, sambutlah dia. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam kerajaan itu. Nah, pertanyaannya bagaimana, hati seperti apa yang Tuhan inginkan ketika kita tinggal di dalam kerajaannya? Tentu saya percaya, kasih Tuhan, kita perlu memiliki hati yang mau terus-menerus diubah oleh Tuhan. Kita perlu memiliki hati yang terus-menerus bertobat. Kita perlu seperti ikan salmon, next, yang melawan arus. Kita berbalik. Mungkin dunia ini berjalan ke sana dengan segala dosa, dengan segala keinginannya, tetapi kita melawan arus. Melawan segala arus itu. Dunia ini membawa kita untuk mengikuti jalannya, tetapi kita melawan arus untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Dunia ini menuju kehancuran karena dosa dan kesalahan, dan karena keinginan-keinginan pribadi kita melawan arus, Bapak kasih Tuhan. Seperti ikan salmon melawan arus. Kita harus memiliki ketika membiarkan Tuhan tinggal. Dan nanti sepenuhnya ia akan datang. Kita harus memiliki hati yang terus-menerus diubahkan oleh Tuhan. Nah, kasih Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Kasih Tuhan. Kasih Tuhan, mari kita menilai hati kita.
Apakah ada area di dalam hati dan pikiran kita yang sepenuhnya masih belum kita serahkan di hadapan Tuhan? Oh iya, kalau saya rajin ibadah, tetapi kalau bagian-bagian lain masih ada dosa. Mari Bapak Ibu Tuhan, kita berbalik, kita serahkan kepada Tuhan. Apakah ada kebiasaan atau pola pikir yang menghalangi kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Mari kita arahkan semuanya itu. Mari kita periksa seluruh hidup kita, seluruh pikiran, perasaan, perbuatan kita. Apakah semuanya sudah selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki? Bayangkan Bapak kasih Tuhan, jikalau Tuhan ditinggal di dalam hati kita, tetapi ada bagian-bagian atau ruangan-ruangan yang kita nggak bersihkan. Mungkin itu gudang. Di gudang itu kita menyimpan kekotoran-kekotoran. Kita sengaja tutup rapat-rapat supaya dia tidak memasuki ruangan itu. Tetapi bukankah dia pemilik hati kita? Dia buka semuanya, dia lihat hati kita semuanya, tidak ada yang tertutup. Dan jikalau Tuhan membukakan kebobrokan kita, dia melihat kekotoran hati kita, adakah kita mau berubah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Hal yang kedua, Bapak kasih Tuhan, hati apa yang Tuhan ingin tinggali dan tinggal dalamnya? Hati yang kedua, next. Hati yang bertobat dan menghasilkan buah perbuatan baik. Nah, kasih Tuhan menarik, kasih Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan tadi disampaikan bahwa kemudian ada begitu banyak orang datang. Dari Yudea, dari Yerusalem, dari berbagai tempat. Itu menunjukkan bahwa betapa hebatnya pelayanan daripada Yohanes. Ada banyak orang dan kita bisa juga menilai bahwa Yohanes ini menjadi populer di sana. Dan hal yang menarik kemudian adalah dari orang-orang yang datang itu, dari orang banyak yang datang itu, di sana ada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Tetapi ketika Yohanes melihat orang Farisi dan orang Saduki, ia berkata dengan kata-kata yang cukup keras sebenarnya. Apa yang dikatakan Yohanes? Hai kamu, keturunan ular beludak. Siapakah yang memberitahukan kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka Allah? Wow. Dia menyebut orang Farisi dan orang Saduki itu sebagai ular beludak. Ini kata-kata yang mungkin dianggap kasar oleh orang Farisi dan Saduki. Tetapi kita mungkin jadi bertanya begitu ya. Kan orang-orang ini, orang Farisi dan orang Saduki itu kan ikut, ingin dibaptis oleh Yohanes. Tetapi kenapa pula begitu ya? Kita kan harusnya dia senang, Yohanes harusnya senang. Wah, ini ada pemimpin-pemimpin agama datang ikut bertobat. Harusnya senang bukan? Tetapi kenapa dia menegur dengan keras sekali dan mengatakan mereka ular beludak? Nah, untuk memahami ini kasih Tuhan, kita perlu mengenal siapa orang Farisi dan orang Saduki. Kita tahu orang Farisi adalah kelompok agama yang terkenal, mereka adalah rohaniwan. Karena mereka adalah orang yang sangat taat, mereka sangat legalistik, mereka mengikuti aturan-aturan atau hukum agama itu dengan sangat ketat. Tetapi mereka juga seringkali terjebak kepada hanya ritualisme, ritual belaka, dan juga kesombongan. Sedangkan orang Saduki adalah kelompok elit dari kalangan imam. Dan mereka seringkali berkolaborasi dengan pemerintahan Romawi untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Artinya apa? Sebenarnya secara strata sosial begitu ya. Orang-orang ini, orang-orang yang jabatannya itu bagus, tinggi, bahkan mungkin jabatannya lebih tinggi daripada Yohanes. Jadi kita mulai bertanya sekarang, orang ini, orang Farisi dan orang Saduki ini orang yang dianggap terhormat. Tetapi mengapa mereka harus ikut dibaptis? Dan kalau kita lihat di sana, kasih Tuhan, kata ular beludak itu di sana itu mengacu kepada apa yang disampaikan di dalam Perjanjian Lama. Itu mengacu kepada iblis begitu ya. Ular beludak itu artinya simbol kejahatan dan tipu-tipu, kasih Tuhan. Jadi Yohanes
ketika melihat mereka datang, dia melihat ke dalam hati mereka. Orang ini, orang Saduki, orang Farisi ini adalah orang yang berpura-pura, baik kasih Tuhan. Nah ini jadi pertanyaan lagi, loh kok orang Farisi dan orang Saduki ini rela berpura-pura dibaptis? Apa yang sedang mereka cari? Kenapa mereka datang kepada Yohanes secara jabatan strata sosial lebih baik daripada Yohanes? Mereka datang kepada Yohanes dan mereka berpura-pura minta dibaptis. Nah, seorang penafsir mengatakan bahwa sebenarnya mereka ingin mendapatkan pamor. Kalau kita lihat kasih Tuhan, mereka ingin mendapatkan apa sih namanya itu, istilahnya itu pansos gitu ya. Pansos, panjat sosial dalam istilah yang kekinian, nebeng tenar begitu ya. Orang Farisi dan orang Saduki itu sebenarnya sedang memanfaatkan kepopuleran Yohanes pada saat itu. Kalau kita lihat tadi ada begitu banyak orang datang kepada Yohanes, ada berbagai dari tempat. Populer dong Yohanes, terkenal dong Yohanes. Dan mereka datang ke sana untuk menunjukkan bahwa mereka juga terlibat ke gerakan rohani itu. Dan mereka ingin dilihat dan diakui orang banyak. Karena ada kumpulan orang banyak di sana. Mereka ingin dilihat, disaksikan oleh orang banyak. Jadi sebenarnya tidak ada keinginan untuk bertobat, enggak. Mulut mereka, hati mereka tidak. Secara pikiran, secara perasaan, mereka tidak ingin bertobat, Bapak Ibu. Mereka hanya ingin numpang tenar. Mereka hanya ingin dilihat oleh masyarakat pada saat itu. Mengapa berani mengatakan begitu? Karena mereka sebenarnya udah punya pemahaman. Apa pemahaman itu? Pemahamannya adalah bahwa mereka sebenarnya merasa sudah berada di dalam kerajaan Allah. Mengapa mereka merasa sudah berada di dalam kerajaan Allah? Karena mereka berpikiran bahwa mereka adalah anak-anak Abraham. Mereka adalah umat Allah. Loh, kalau mereka sudah menjadi umat Allah, ngapain bertobat lagi? Artinya ketika mereka datang kepada Yohanes itu cuma pura-pura doang. Jauh di dalam hati mereka, mereka ingin bertobat. Karena mereka berpikir, mereka sudah selamat. Tetapi Yohanes menegur mereka bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri dari murka Allah kalau mereka tidak bertobat. Sekalipun mereka adalah anak-anak Abraham. Artinya apa? Kasih Tuhan. Status sosial, keturunan, identitas itu tidak membuat mereka bisa bebas dari penghukuman karena dosa. Status dan keturunan tidak pernah menyelamatkan, Bapak kasih Tuhan. Yang menyelamatkan adalah ketika kita dengan motivasi yang murni, betul-betul bertobat di hadapan Tuhan. Kadang kita orang Kristen juga bisa seperti itu, Bapak kasih Tuhan. Kadang kita bisa terperangkap dengan keyakinan kalau, oh iya, saya lahir di dalam keluarga Kristen. Papa dan mama saya adalah orang-orang Kristen. Dan mungkin kita berpikir, oh, saya nggak mungkin nggak selamat. Oh tidak, kasih Tuhan. Yang menyelamatkan kita adalah ketika hati kita betul-betul mau berubah dan membiarkan Dia memerintah dalam hidup kita. Atau mungkin kita juga berpikir, oh anak saya pasti selamat. Oh tidak, kasih Tuhan. Karena kalau kita berpikir anak saya selamat karena saya dan istri suami saya adalah orang Kristen, nenek moyangnya adalah Kristen. Oh enggak, Bapak kasih Tuhan. Orang yang bertobat adalah orang yang sungguh-sungguh bertobat, menerima kerajaan Allah di dalam hidup. Kadang kita mungkin berpikir bahwa pergi ke gereja, menjadi anggota gereja cukup menyelamatkan, memberikan persembahan. Tidak, Bapak kasih Tuhan. Untuk menjadi orang yang mau dan diselamatkan oleh Tuhan, yaitu di mana hati kita terbuka untuk dipimpin oleh Tuhan. Tetapi hal yang menarik, Bapak kasih Tuhan, Yohanes tidak berhenti di dalam hati itu.
Kalau kita lihat kemudian dia katakan, jadi hasilkanlah buah yang baik, yang sesuai dengan pertobatan. Jadi dia tidak hanya berhenti, hatimu atau kamu jangan hanya berkata-kata mau bertobat tapi hatimu tidak berubah. Dia tidak hanya berhenti, tapi dia berkata hatimu dulu diubahkan. Biarkan Kristus tinggal di dalamnya. Tetapi setelah itu dia tidak hanya berhenti, tetapi dia berkata lagi, hasilkanlah perbuatan dari pertobatan itu. Artinya apa? Kata buah di sana itu atau karpos itu adalah harus ada hasil dan tindakan nyata dari hati yang diubahkan itu. Harus dari hati yang diubahkan itu akan memancarkan perbuatan-perbuatan. Jadi pertobatan itu bukan klaim kosong. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki mungkin berkata bertobat, tetapi mereka masih tetap munafik, mereka masih tetap menindas yang lemah, bukan itu. Nah kalau kita melihat di bagian lain, kasih Tuhan, next. Kalau kita melihat di bagian lain, kita akan melihat di sana ada orang-orang yang datang kepada Yohanes. Orang-orang itu bertanya kepada Yohanes, setelah mereka bertobat, lalu apa yang akan kami lakukan? Kemudian Yohanes berkata, bagi mereka yang memiliki lebih, mereka harus berbagi dengan yang membutuhkan. Itu dalam Lukas. Bagi pemungut cukai, mereka tidak boleh memungut lebih daripada seharusnya. Bagi tentara pun harus berlaku adil, tidak menyalahkan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi sesudah bertobat, dia harus hatinya bertobat, maka itu harus diikuti oleh perbuatan. Jadi kasih Tuhan kita melihat di sini bertobat itu dimulai dari motivasi yang sungguh-sungguh, kemudian terlihat buah yang nyata di dalam kehidupannya. Kasih Tuhan, adakah hati kita juga seperti itu? Bayangkan Bapak Ibu kasih Tuhan, ada sebuah mobil tua, ya mobil seperti itu, kasih Tuhan. Nah mobil itu sudah lama tidak digunakan dan kemudian terparkir di luar. Dan kemudian katakanlah pemiliknya berencana untuk memperbaikinya. Akhirnya dia perbaiki, tetapi apa yang dia perbaiki? Dia perbaiki luarnya dulu. Dia poles, bagus tampilan luarnya. Dia benerin cupnya, dia benerin tampilan luarnya dan lain sebagainya. Kemudian dia coba pakai, tetapi nggak bisa jalan. Kenapa Bapak kasih Tuhan? Mungkin mobil itu tampak cantik dan indah penampilannya dari luar. Tetapi kalau dia hanya memoles bagian luarnya saja, mobil itu tidak akan berfungsi. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus memoles bagian dalamnya juga. Dia harus memperbaiki mesinnya dari dalam, Bapak kasih Tuhan. Dia harus merawat bagian-bagian yang bisa menggerakkan daripada mobil itu. Nah ketika itu bisa diperbaiki, maka akhirnya mobil itu bisa berfungsi dan berjalan, Bapak kasih Tuhan. Nah Bapak kasih Tuhan begitu juga dengan hati kita. Kadang-kadang mungkin orang hanya bisa melihat tampilan luar kita saja. Kita bisa saja memolesnya dengan tampilan-tampilan keagamaan. Misalnya agama sebelah pakai aksesoris rohani supaya kelihatan rohani, kasih Tuhan. Tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan perubahan dari dalam. Hati kita, pikiran kita diubahkan. Dan tidak hanya terhenti sampai di situ. Firman Tuhan mengatakan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ini artinya nggak berhenti hanya di dalam hati, tetapi juga itu harus terwujud di dalam tindakan nyata. Nah, untuk itu apa yang bisa kita lakukan Bapak kasih Tuhan? Next. Mari kita bertanya dan memeriksa hati kita Bapak kasih Tuhan. Apakah hari-hari ini ibadah-ibadah, rutinitas yang kita lakukan, ataukah apakah cara berpikir kita membuat keputusan, apakah itu sudah sesuai dengan apa yang Kristus mau?
Kita mungkin bisa bertanya juga di dalam hati kita, apakah saya menjalani hidup saya dengan ketulusan di hadapan Tuhan? Apakah ada kebiasaan buruk yang perlu saya tinggalkan dan saya perlu perbaiki di dalam kehidupan rumah tangga? Apakah saya sebagai suami atau istri atau orang tua, apakah saya sudah menunjukkan kasih yang nyata di dalam tindakan yang nyata kepada keluarga saya, kepada anak, kepada istri, kepada mertua, kepada menantu? Apakah saya sudah mengampuni dan memberikan contoh yang berkenan di hadapan Tuhan? Sehingga anak-anak saya bisa melihat di dalam pekerjaan. Apakah kita sudah menjalankan pekerjaan kita itu dengan penuh integritas dan dengan penuh tanggung jawab? Kalau kita periksa hati kita dan kita menemukan, oh ya belum, di saat itulah kita perlu bertobat, mengubahkannya, sehingga sesuai dengan pertobatan dari hati kita. Hal yang ketiga dan yang terakhir bagi kasih Tuhan. Next. Hati apa yang Tuhan inginkan? Hati yang pertama tadi, hati yang bertobat, hati yang mau diubahkan, itu diikuti dengan tindakan. Dan yang ketiga, hati yang dipimpin dan dikuasai oleh Kristus. Nah, hal yang menarik selanjutnya bagi kasih Tuhan, Yohanes tidak memperkenalkan dirinya, bukan. Tetapi dia memperkenalkan siapa yang akan datang itu. Yohanes tahu betul bahwa dia itu hanya utusan, bahwa dia hanya mempersiapkan jalan bagi yang akan datang. Dan siapa yang akan datang itu? Yohanes menggambarkannya dengan cara yang indah menurut saya. Ia menggambarkan bahwa seorang yang datang atau pribadi yang datang itu adalah pribadi yang berkuasa. Itu bukan hanya tampak dalam kehidupannya, tetapi tampak di dalam karya atau apa yang ia kerjakan. Yohanes secara menarik mengatakan, next, bahwa pribadi yang akan datang itu melepaskan tali kasutnya pun Yohanes merasa nggak layak. Bayangkan berkasih Tuhan, seorang yang melepaskan tali kasut pada saat itu adalah seorang budak. Jadi dia seorang budak itu akan melepaskan tali kasut daripada tuannya. Itu biasa. Tetapi Yohanes mengatakan dia lebih rendah, seakan-akan mengatakan begini, bahwa dia pun lebih rendah daripada seorang budak di hadapan pribadi yang akan datang itu. Artinya apa? Itu tidak hanya menunjukkan kerendahan hati Yohanes, tetapi ini menunjukkan tentang kebesaran, tentang kemuliaan pribadi yang akan datang itu. Pribadi yang akan datang itu memang sungguh-sungguh mulia. Pribadi yang akan datang itu sungguh-sungguh agung. Bahkan ketika menyentuh kakinya pun, bahkan tali kasutnya merasa tidak layak. Bahkan kalau kita lihat selanjutnya, berkasih Tuhan, Yohanes mengatakan bahwa kalau dia membaptis dengan air, pribadi yang akan datang itu adalah pribadi yang membaptis dengan Roh Kudus. Dia membaptis dengan air itu sebagai tanda saja. Tetapi yang berubah dari dalam dia nggak tahu. Nah, Yohanes mengatakan kalau pribadi yang akan datang itu memang pribadi yang betul-betul mengubah. Mengubah dengan apa? Dengan Roh Kudus dan api. Apa maksudnya? Bahwa baptisan Yohanes dengan air hanya bersifat simbolik atau bersifat tanda bahwa seseorang ingin mengubah hidupnya. Namun baptisan yang dilakukan oleh Yesus itu adalah baptisan yang mendalam, yang membawa perubahan. Yaitu kemudian ketika dibaptis, Roh Kudus akan turun, akan tinggal di dalam hati orang itu. Di dalam hati kita. Roh Kudus itu akan kemudian berkuasa untuk mengubahkan. Dia akan memberikan kemampuan. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, itu akan memberikan kemampuan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita menerima pribadi itu,
menerima Yesus itu di dalam hati kita, Roh Kudus akan tinggal di dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu akan memperbaharui kita terus-menerus. Roh Kudus itu bukan hanya memperbaharui, dia menjadi sumber kekuatan, memungkinkan kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Dia tidak hanya menggambarkan Yesus itu sebagai pribadi yang besar, yang mengubahkan, yang mengutus Roh Kudus, tetapi dia mengatakan bahwa Yesus akan datang memisahkan gandum dan sekat. Gandum akan dikumpulkan ke dalam lumbung, sedangkan sekam akan dibakar dengan api yang tidak padam. Ini gambaran apa? Bahwa Yesus atau pribadi yang akan datang, itu adalah pribadi yang menyelamatkan betul. Tetapi sekaligus dia adalah pribadi yang akan menghakimi dengan adil. Dia akan memisahkan orang-orang yang datang kepadanya, yang percaya kepadanya akan mengalami karya keselamatan. Tetapi orang-orang yang tidak datang kepadanya akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi siapa? Kita melihat di sini kerajaan Allah itu berbicara tentang Yesus yang tinggal di dalam hati kita melalui Roh-Nya yang kudus. Sehingga hidup kita diperbaharui terus-menerus. Sehingga hidup kita dikontrol, dikuasai. Kasih Tuhan, bayangkan, next. Bayangkan sebuah kapal yang besar sedang berlayar di tengah laut. Kapal itu memiliki kompas yang benar, namun angin dan gelombang yang besar seringkali membuat kapal itu melenceng dari jalurnya. Tanpa kompas dan tanpa seorang nahkoda yang mengemudikan dan tidak pintar membaca kompas, kapal itu bisa karam, Bapak kasih Tuhan. Butuh seorang nahkoda yang paham laut, paham gelombang, paham peta, paham dan lain sebagainya. Sehingga dia tahu bisa menaklukkan badai. Tapi kasih Tuhan, sebagai orang percaya kita diajak untuk mengarahkan hati kita, untuk dipimpin oleh Tuhan sebagai raja, sebagai nahkoda. Sehingga di tengah-tengah berbagai arus badai kehidupan ini, kita bisa melewati berbagai hal. Baik kasih Tuhan, mari kita menyambut atau membiarkan Kristus atau Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Biarkan Ia mengambil kendali di dalam hidup kita. Betul, Bapak kasih Tuhan, Kristus sudah datang, tetapi kita masih menantikan kedatangannya yang kedua kalinya. Di dalam masa penantian itu, biarkan Tuhan menakodai hati, pikiran, perasaan kita, sehingga kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Sehingga nanti ketika kedatangannya kedua yang kali, kita bisa menikmati berkat-berkatnya. Tapi kasih Tuhan, sebagai penutup, mari kita ingat seruan daripada Yohanes Pembaptis. Adakah hati kita hari ini adalah hati yang sungguh-sungguh mau diubahkan oleh Tuhan? Adakah hidup kita hari ini adalah hidup yang sesuai dengan pertobatan kita? Dan adakah hati kita hari ini dipimpin oleh Tuhan sendiri? Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami ucap syukur jikalau mengingat bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah, Raja segala raja. Tetapi Engkau rela datang ke dunia ini, bahkan Engkau rela datang dan mau tinggal di dalam hati kami. Tuhan tolong kami supaya hati kami adalah hati yang sungguh-sungguh mau diubahkan, hati yang dibersihkan, hati yang dikuduskan dan disucikan. Sehingga hati itu adalah hati yang ditinggali
oleh Roh-Mu yang kudus, dan Engkau sendiri memerintah hidup kami, sehingga hidup kami semakin serupa dengan apa yang Tuhan mau. Biarlah firman Tuhan oleh ini boleh berbicara kepada kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin.